Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyidul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah yugisul muslimina wa yarhamul muslimin wali arwahi a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wasyuhada'i was solihin wal arifina wal muqallidina wal masyaikhina fiddin wa thumma ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, malaikat rahmah, malaikat hafajah, malaikat jabaniyah, malaikat hamalatul arash alaihimu salatu wassalam, wa thumma ila jami'il awliya'illah fil jawil madura wa fi jami'il alam khususan sunan wali sama. Wa thumma ila hafati usaduna al-kiram Ki Haji Ahmad Dasuki Harun bin Haji Harun, Ibunda Jaromlah binti Haji Bonang, Ustaz Mahmud Yunus, Ustaz Idris Haji Romli, Ustaz Haji Asfiullah bin Haji Asfullah, Ustaz Murtani bin Yunus, Ki Subur Yahya bin Yahya, Ustaz Nasruddin bin Kanar, Ustaz Aryar bin Otik, Haji Adam Maryadi bin Ulan. Wa thumma ila hawati usulun ila Rushe al-Imam Burhanuddin Al-Jarnuji bi anna Allah ta'ala yataghashahum bi rahmah lidhumul jannah wa yusinu sya'na wa yutilu a'maruna fi ta'atillah wa ta'atil walidain. Anna Allah ta'ala yaghfiru dhunubana wa yasuru ayyubana wa yufarriju kurubana wa yusahhilu matlubana wa yashfi mardana. Wa thumma ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa nakhususun ila jami'il arwah. Sebutin ahli kubur kita masing-masing. Wa thumma ila jamil al-kubur min hadhihi al-qaryah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta Fatihah buat kita semua yang hadir pada saat ini,
Semoga kita diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam ibadah kepada Allah. Semoga usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dagang biar lancar dagangnya, yang ngojek biar lancar ngojeknya, yang kerja biar selamat dalam pekerjaannya. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, semoga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi ustaz, yang jadi guru biar barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Kita doakan semoga saudara kita, tetangga kita, depan, belakang, kiri, kanan, yang belum ibadah semoga mau ibadah, yang belum sholat semoga mau sholat, yang belum ngaji semoga mau ngaji, kumpul bersama-sama ke dalam majlis ilmu. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua DKM Masjid Jami Nurul Hikmah. Betul Nurul Hikmah betul ya? Iya. Guru kita program Pak Ustadz Lukman, guru kita Pak Ustadz Wacep, Ustadz Rodi, juga para asatidz lainnya. Kita doakan semoga guru-guru kita, para ustadz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah-tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Segenap para jemaah PMTBR yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita bisa kembali bersama-sama berkumpul dalam pengajian rutin kita ini. Semoga kumpulnya kita pada saat ini mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikaruniakan kita ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Juga semoga kumpulnya kita ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya ingin mencoba membahas satu pasal dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum yang ditulis oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Burhanuddin Ajarnuji. Faslun fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u rizqa wa ma yajidu fil umri wa ma yankusu. Pasal yang kita bahas pada kesempatan ini ialah tentang hal-hal yang dapat menyedot rezeki, hal-hal yang dapat mengundang rezeki, hal-hal yang dapat mempermudah jalannya rezeki, wa ma yamna'u, dan hal-hal yang bisa mencegah, menghambat datangnya rezeki kita. Wa ma yajidu fil umri, dan hal-hal yang bisa bertambah umur, wa ma yankusu, dan hal-hal yang bisa menjadi sebab berkurangnya umur kita. Mudah-mudahan sampai tuntas kebahas, tapi kalau tidak ya gimana nanti saja ya, lihat waktunya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadara illa du'a'u wa la yajidu fil umri illa al birru
wa innar rajula liyujramu yaqa bi dzanbi yusibuhu. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau Rasul bersabda, la yaruddul qadara illa du'a'u, tidak bisa menolak qadar kecuali doa. Qadar itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dari Allah, apakah kita akan mendapatkan kebaikan ataukah kita akan mendapatkan kesulitan dan lain sebagainya. Ketentuan dari Allah. Dan ketentuan dari Allah itu berdasarkan nas ini, berdasarkan keterangan ini, bisa dirubah dengan doa. Oleh karenanya Nabi kita bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah merupakan sumsumnya ibadah. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa merupakan senjatanya orang yang beriman. Senjata yang paling ampuh buat kita. Kita nggak punya senapan, kita bukan tentara. Kita nggak punya harta, kita bukan orang kaya. Tapi punya senjata yang paling ampuh buat kita orang-orang beriman, kata Rasulullah. Apa itu? Ialah ad-du'a'u, yang namanya doa. Itu senjatanya orang beriman. Nah, doa ini yang bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah doa kamu. Bapak, para jemaah, barangkali kita berpikir begini, Ustaz, tadi dikatakan doa senjata kita orang beriman. Doa atau merupakan sumsumnya ibadah. Bahkan Allah bilang suruh doa nanti akan ijabah. Tapi sekian lama kita berdoa, kok terkadang apa yang kita pinta enggak juga diberikan oleh Allah. Kan begitu kira-kira. Ya, lama kita doa. Kok tapi gini-gini aja hidup, nggak ada perubahan. Apakah doa saya ditolak? Apakah ayat Quran yang salah? Sedangkan Quran bilang ud'uni astajib lakum. Kok lama Allah nggak menjawab doa kami? Itu barangkali bagian daripada ungkapan kita. Bapak, para jemaah, ada kalanya doa bisa dijawab secara langsung oleh Allah. Tergantung apa yang kita pinta, Allah berikan dengan mudah. Ada kabulnya doa diganti dengan kafaratul dzunub, penghapusan dosa kita. Ada kabulnya doa itu ditunda, nanti sebagai gantian kita diselamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dijabah nanti di akhirat untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti Allah berikan kepada kita apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita pinta. Terkadang begini, yang kita pinta baik menurut kita, tapi belum tentu baik menurut Allah. Begitu, Pak. Ya, menurut kita baik itu, tapi belum tentu itu baik menurut Allah. Makanya tidak diijabah, nggak diberikan oleh Allah, bukan karena doa kita ditolak, tapi menyatakan betapa cintanya, betapa sayangnya Allah kepada kita. Bapak, Allah berikan yang terbaik buat kita. Lalu yang kedua, kalau kita berdoa itu tapi makin diberikan musibah juga oleh Allah, bukan berarti doa kita juga ditolak oleh Allah. Terkadang musibah yang Allah berikan kepada kita ada hikmah di dalamnya. Justru dalam musibah itu ada kebaikan buat kita.
Cuma memang terkadang kita belum bisa menggali apa hikmah di balik musibah, hingga sering kali kita menyalahkan Allah gitu loh. Sering kali kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita gak usah panjang membahas ini karena memang nanti tujuan kita nanti yang ketiga ya. Sesuai pasal ini. Jadi kata Rasulullah, la yarudul qadara illa du'a'u, tidak bisa menolak ketentuan kecuali doa. Selanjutnya, wala yajidu fil umri illal birru, tidak ada yang bisa menambah daripada umur kita illal birru, kecuali kebaikan. Artinya kebaikan itu yang bisa menambah umur gitu loh. Kebaikan itu yang bikin umur kita tambah. Apa salah satu contoh kebaikan? Silaturahmi. Silaturahmi itu perbuatan bir, Pak, perbuatan kebaikan. Ada hadis yang lain, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Silaturahmi bisa menambah umur. Silaturahmi albirru adalah merupakan termasuk perbuatan kebaikan. Nah, Bapak bicara masalah panjang umur, begini pengertiannya. Ada yang mengartikan panjang umur itu diartikan secara harfiah, umurnya panjang, yang tadinya 50 menjadi bonus 60 tahun dan seterusnya. Ada yang mengartikan harfiah, jumlah umurnya banyak. Tapi makna panjang umur juga bisa bermakna maknawi. Artinya begini, jumlah umurnya tidak terlalu banyak, barangnya belasan tahun atau di bawah 40 tahun. Tetapi kalau dia termasuk panjang umur, namanya terus hidup sepanjang zaman. Jasadnya sudah jadi bangkai, tapi namanya terus dikenang sepanjang kehidupan. Jasadnya sudah dimakan belatung, dimakan cacing dalam tanah, tapi namanya, ilmunya, karyanya terus abadi sepanjang zaman. Ini makna panjang umur juga. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua tuh ya. Wala yajidu fil umri illal birru, dan tidak ada yang menambah dalam umur itu kecuali kebaikan. Yang ketiga, wa innar rajula liyuhramu rizqa bizzanbi yusibuhu, dan sesungguhnya seseorang itu terhalang mendapatkan rezeki bizzanbi yusibuhu, dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Ini faktor-faktor, baru termasuk pembahasan faktor yang bisa menghambat datangnya rezeki. Jadi contohnya gini dah, kita ambil analoginya. Kalau di rumah kita pakai toren, tempat nyimpen air di atas torennya, isinya penuh itu toren, ya penuh. Pas kita mau mandi, kita buka keran di kamar mandi kita, itu keluar ngericik. Ini ngerti ngericik nggak ini? Apa ngericik? Keluar tapi dikit ya. Kalau ngocor banyak Ustaz ngocor. Wah, ya banyak, gelontor banget itu. Kalau ngericik mah apa ya? Ngericik keluar tapi dikit keluarnya. Dikit. Padahal torennya penuh. Kok sampai ke kolom kita ngericik air dikit? Apa yang salah ini? Jangan salahkan torennya. Barangkali sambungan, nah ini nih, ke keran di kamar mandi kita ada yang tersumbat. Apakah tersumbat sampah, apakah tersumbat kotoran, tersumbat lumut, hingga akhirnya sampai ke kerannya dikit airnya keluarnya. Torennya banyak air. Nah, yang kita bersihkan bukan ganti toren gitu loh, tapi apa?
sambungan yang ke keran kita itu yang kita perbaiki, yang kita bersihkan, jangan sampai ada yang menyumbat. Nah, maknanya apa gini? Allah itu Maha Kaya, Al-Ghani. Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Allah itu Al-Kafi, Maha mencukupi. Tapi kalau terkadang sampai kehidupan kita, rezeki yang datang kepada kita hanya sedikit sekali, sementara Allah Maha Kaya, Maha mencukupi, Maha memberi rezeki. Yang salah bukan torennya gitu loh. Bukan mesti ganti toren, bukan mesti menyalahkan Allah. Barangkali ada faktor-faktor yang bisa menghambat datangnya rezeki kepada kita. Nah, itu maksudnya. Ini akan kita bahas sekarang. Ya. Apa itu faktor-faktor yang menyumbat saluran rezeki? Di antaranya berdasarkan hadis tadi, inna rajul la yuhramu rizqa bi dzanbi yusibuhu, seseorang bisa terhalang mendapatkan rezeki dengan sebab dosa yang dia kerjakan. Rupanya dosa ini bisa menghambat rezeki. Dosa bisa menghambat rezeki. Bahkan dijelaskan annartika bazanbu sababun irman rezeki, bahwasanya perbuatan dosa itu bisa menjadi sebab penghalang rezeki. Nah, ini dari keterangan ini pun nanti akan dibantah oleh jemaah. Bahwa begini, di sini dijelaskan dosa bisa menghambat rezeki, kan begitu. Sementara kita lihat tetangga kita, sekitar kita, ada orang sembahyang kagak pernah. Iya, Ramadan orang-orang puasa, ayo be, dia ngerokok siang-siang dia, kegaras bae. Ya, tapi kok dagangnya maju, bayang kagak, ngaji kagak, ke tenda biru doyan, umpamanya gitu. Umpamanya ya. Iya, maksiat doyan, beler doyan, kok bisnisnya lancar? Iya enggak? Dagangnya laris, usahanya lancar. Sementara di sini katakan dosa penghalang rezeki, tapi kok si anu gitu loh. Dosanya banyak, rezekinya ngalir baik. Bentar-bentar ganti motor. Ya apa ya? Udah motor cakap-cakap Supra ganti sekarang sama NMAX. Wah. Ya NMAX keren, motor NMAX. Ganti lagi sama apa? Yang merek baru lagi itu ya. Mahal-mahal motornya. Sementara dia dosa doyan, ngaji kagak, bayang kagak. Orang-orang belum punya mobil, dia punya mobil. Orang-orang punya satu, dia punya dua. Mobil-mobil mewah. Nah, sementara konsep ini seolah-olah bertentangan di lapangan, kan begitu Pak? Mana ini yang salah? Hadisnya? Apakah keterangannya? Apakah orang yang salah? Bapak, para jemaah, begini. Kalau ada orang model begitu, ya, ada orang model begitu, bayang kagak pernah, ngaji kagak pernah, dosa tekun, tapi rezekinya seolah-olah ngalir terus, duitnya banyak terus, ya. Kalau pakai emas, sampai kayak toko berjalan tuh ya, ya, sampai gigi-giginya emas, saking banyaknya emas. Nah, Bapak, berdasarkan konsep agama itu bukan rezeki, itu istijraj namanya. Istijraj. Jadi kalau ada orang sholat kagak pernah, ngaji enggak pernah, kalau kita lihat duitnya banyak, usahanya maju, itu bukan rezeki, itu istijraj, dosa, ya apa? Ajab yang ditangguhkan. Itu ajab itu. Nah, itu duitnya, bandanya akan membuat dia semakin nyungsep di neraka gitu loh. Ya, istijraj baik-baik. Ibarat dikasih diambulin gitu loh. Ya, dikasih diambulin. Nah, jadi tidak ada yang salah dengan konsep ini. Kalau rezeki ya
maka akan tempuh dengan cara kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauh dari Allah, seolah-olah duitnya banyak, itu bukan rezeki, jangan salah, itu istidraj. Jangan bangga, gua biar kata gua dosa doyan, rezeki gua ngalir terus, gua saya gitu loh. Kalau udah gua saya, berapa urusan, Pak? Itu bukan rezeki, itu istidraj. Hati-hati kita. Istidraj. Nah, jadi kalau rezeki tidak akan datang dan bisa terhalang, akan tersumbat, akan ngericik sampai ke kita dengan sebab dosa yang kita lakukan, ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Khususon ala kadzibu, khususnya dosa bohong. Nah, itu dia nih, ya. Khususnya dosa bohong yang bisa menghambat rezeki. Coba kita Pak punya urusan sama orang tukang bohong, plus sekali doangan. Ya Pak ya, sekali doangan kita urusan sama orang tukang bohong. Udah dah, gua sampai gua urusan sama lu, besok gua kagak lagi dah. Kapok gua kan begitu. Bohong dulu kerjaannya. Ya, ini yurisul faqro, menghambat datangnya rezeki. Perbuatan kadzib itu. Perbuatan bohong, ya. Fa'innahu yurisul faqra, maka sesungguhnya perbuatan dosa bohong itu yurisul faqra, mewariskan kefakiran, menyumbat datangnya rezeki, ya. Nah, sekarang kita lanjutnya hal-hal, ya, yang bisa menyumbat datangnya rezeki, enggak lancar datangnya, ngericik, ya. Apalagi wa kadza naumu subhati yamna'u rizqa, dan begitu juga tidur pada waktu subuh yamna'u rizqa, mencegah datangnya rezeki. Lagi mana? Makanya ada orang tua kita dulu kan ngomongnya begini, Pak. Kalau bangun tidur jangan sampai kesiangan, nanti rezeki patok ayam, kan begitu. Itu omongan orang tua kita dulu tuh. Ya. Orang tua kita dulu nggak punya dalil, punyanya pituah. Tapi bener aja keterangannya gitu loh. Tidur ba'da subuh yang rizqo itu dapat mencegah datangnya rezeki. Lah orang-orang udah usaha, dia masih tidur. Gimana mau duit banyak? Iya enggak? Orang-orang udah pergi dagang, pergi ke sawah, dia masih molor. Nah, Bapak para jemaah, nah itu ya. Wa kadza naumu subhati yamna'u rizqa, begitu juga tidur di waktu subuh mencegah, menghambat datangnya rezeki. Apalagi wa kasratun naumi yurisul faqra wa faqrul ilmi aidan, dan begitu juga terlalu banyak tidur yurisul faqra, mewariskan kefakiran. Wa faqrul ilmi aidan, dan fakir ilmu juga. Terlalu banyak tidur. Bapak sambil dengerin saya ngomong boleh tuh dimakanin tuh, ya, nggak apa-apa, sambil ngaji sambil gegayam nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, jangan dilihatin aja, bukan pajangan, nggak apa-apa. Kalau bapak dengerin sambil makan nggak apa-apa, kecuali saya nggak boleh. Gimana sambil ngaji sambil makan, nah, nggak apa-apa, ya. Jadi supaya lebih santai aja ngajinya, ya, dimakanin, jangan dilihatin baik. Yang penting mulut kegayam, kuping dengerin gitu, ya. Nah, nggak apa-apa, ya. Di terlalu banyak tidur yurisul faqra, mewariskan kefakiran. Terlalu banyak, bukan nggak boleh tidur. Bab tidur mah Allah jadikan fitrah kita untuk istirahat, ya. Ini terlalu banyak tidur. Orang-orang dagang dia tidur, orang-orang kerja dia tidur, orang ngaji tidur juga. Bahkan lagi ngaji tidur juga. Ya masih mendingan, tapi ya Ustaz, masih mendingan datangnya gue ngaji PMTBR, ya, capek banget gue pulang dagang, gue belajar ngaji kan, tidur dan nyerende pules.
Boleh? Ya boleh. Lebih baik tidur di masjid dengan niat ngaji, bab tidur dan gak niatin, paham nggak? Kecuali dia niatin tidur. Ini mah niatnya ngaji, cuma nyerendek pules. Ya udah itu mah nikmatin aja, emang apa? Rezeki namanya. Ya dapat pahala ngaji, dapat walaupun tidur ge. Ya, bab niatnya dari udah niat ngaji. Nah, yang dimaksud begini, terlalu banyak tidur diniatkan hingga nggak mau usaha, nggak mau ngaji, itu yuritul faqra, mewariskan kefakiran dan juga fakir ilmu juga, bukan hanya fakir harta. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menyumbat datangnya rezeki, wan naumu uryanan, tidur sambil telanjang. Nah ini dia nih, pernah Ustaz tidur sambil telanjang semalaman suntuk maksudnya ya, tanpa selai benang pun, itu termasuk yuritul faqra, mewariskan kefakiran. Lagian jangan sering-sering tidur telanjang, nanti masuk angin. Iya, nah, iya kalau udahan pakai baju gitu maksudnya, dingin. Wan naumu uryanan, tidur telanjang, itu yurisul faqra. Apalagi wal baulu uryanan, kencing sambil telanjang tanpa selai benang pun ya. Kencing sambil telanjang itu pun yurisul faqra. Apalagi banyak ini Pak ya, saya percepat keterangannya biar keburu. Wal aklu junuban, nah ini makan dalam keadaan junub. Ini kita sering kayaknya nih, punya junub, bukan nggak buru-buru mandi, langsung ngopi, ngerokok, nyedumi, lapar tengah malam. Nah ini wal aklu junuban, makan dalam keadaan junub, termasuk yurisul faqra, dapat menyumbat ngocornya rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kagak sih haram enggak ya. Enggak jatuh haram enggak haram enggak ya. Cuma secara etika, secara akhlak termasuk bisa menghambat datangnya rezeki. Wal aqlu junuban. Apalagi yang bisa menyumbat? Wal aqlu muttaqian ala janbin, makan sambil bersandar di lambung, sambil apa namanya, yang kanan begini nih, nyerandek miring gitu ya, yang kanan yang kere kayak arserot. Ya pokoknya maksud begitu gitu ya, makan begitu sambil begitu tuh ya, sambil berbaring tiduran miring di lambung begitu ya. Enak banget tampil nyemiring, pala tunjang pakai tangan, jiplak, nyegah yang baik. Iya, sambil ngobrol kan. Nah, itu tuh menghambat datangnya rezeki itu. Ya. Kalau yang bahasa emak kita dulu, jangan makan sambil tiduran, pemali, kan begitu. Iya, ini bahasa emak kita itu. Ada keterangan di sini, nggak boleh. Ulama ini yang nyusun, bukan orang bodoh gitu loh. Ya muka siapa? Subhanallah ya. Mak kita itu ya, pemalik makan sambil tiduran, ternyata masya Allah keterangannya ada. Jangan makan sambil miring tiduran begitu. Apalagi ya, wal iraqu qasril batali wasaumi. Nah ini termasuk menghambat datangnya rezeki, itu membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih, dibakar kulitnya, itu nggak boleh ya. Dia bukan, kalau bawangnya boleh, bawang beda, bawang dengan kulit bawang ya. Kalau bawang luntungan, kalau kulitnya udah boleh ngupasin, nah kulitnya dibakarin tuh, kan wangi tuh, wangi. Nah itu kalau berdasarkan keterangan di sini termasuk yurisul faqra, menghambat datang rezeki, perbuatan yang tidak dianjurkan ya, membakar kulit bawang merah dan kulit bawang putih.
Apalagi yang bisa menyumbat datangnya rezeki? Wa kanzul baiti bil mindili, menyapu rumah bil mindil, dengan sapu tangan, dengan serbet. Serbet apa sebret? Ya beda ya. Serbet bukan sebret. Sebret Pak Kiai, jangan salah Ustaz. Serbet, menyapu lantai, menyapu rumah bil mindil ya, dengan sapu tangan ya, pakai ini sapui gitu ya. Itu kalau kata emak dulu pemali kan ya, pemali kita orang tua dulu ini nggak boleh. Oh ada keterangan di kitab kita. Apalagi wakantul baiti fil laili, nyapu rumah pada malam hari. Ya ada keterangan di fil laili, nyapu rumah pada malam hari. Mak kita ngomong malam-malam nyapu kan gitu, pemali domelin kita. Iya. Oh mak kita udah fase itu kitab talim itu ya. Nah ini keterangan ada ya. Itu termasuk kalau kata emak kita pemali, tapi kata kitab yurisul faqra, dapat menghambat datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, menyumbat datangnya rezeki yang mestinya banyak jadi ngericik gitu ya. Masya Allah ya. Apalagi ini banyak Pak, tenang aja Pak ya. Wa tarkul kumamati fil baiti, dan meninggalkan sampah di rumah. Ini dia nih. Islam mengajarkan agama kebersihan. Jangan sampai rumah kita berserakan sampah buang ke tempat sampah. Di rumah sampah dulu. Habis makan nasi goreng nggak dibuang. Taruh di pojokan pintu. Saking malasnya itu. Meninggalkan sampah di dalam rumah. Artinya betapa ternyata Islam mengajarkan kebersihan. Ketika rumahnya bersih, tidak ada debu, tidak ada sampah, bukan hanya sehat, tapi juga ini mengundang turunnya rezeki. Subhanallah ya. Tapi ketika rumahnya kotor, sampah berserakan, bukan hanya mengganggu kesehatan, tapi juga ternyata menyumbat datangnya rezeki. Wa tarakul kumamati fil baiti, meninggalkan sampah di rumah ya. Apalagi wal masyu qaddamal masyayikh. Nah ini dia. Di antara yang menyumbat datangnya rezeki, berjalan di depan orang tua, depan masyayikh, para sesepuh, para tokoh. Ya Allah Pak, ternyata Islam mengajarkan etika akhlak yang teramat sangat indah. Kita diajarkan kalau ada depan guru, depan orang tua, jalan di belakang, nggak boleh jalan di depan kecuali atas izin guru. Jangan jalan depan orang tua kecuali atas izin orang tua. Kecuali sama orang tua, lu jalan duluan, tunjuk jalan, gua ngikutin, itu lain cerita. Tapi izin disuruh, diperintahkan ya. Tapi kalau kita berjalan di depan dengan penuh kesombongan, tanpa ada etika, tanpa ada tata krama, bukan hanya emang gak beretika, ternyata jalan depan orang tua, depan masyayikh, ini bisa nyumpal datangnya rezeki kita. Nauzubillah, cuma naudzubillah. Ya Allah Bapak, para jemaah, Imam Ali karamallahu wajhah ya, itu pernah terlambat datang sholat subuh, kesiangan, bukan karena malas. Sampai Rasul itu lama sekali rukunya, ditahan oleh malaikat Jibril karena Imam Ali belum datang, lagi jalan ke masjid. Kok kenapa bisa lambat Imam Ali ini? Karena rupanya ketika Imam Ali mau berangkat ke masjid, itu di depannya ada orang tua lagi jalan. Memang orang tua jalannya kan lama ya. Imam Ali nggak mau ngebalapin padahal dia mau ke masjid, dia ikutin dari belakang itu orang tua yang ada di depan itu, sampai datang terlambat subuh. Udah sampai masjid, dia ada orang tua nggak ke masjid, lurus ternyata orang Yahudi. Tetapi hadisnya menjelaskan sampai Rasul lama dia ruku, ditahan oleh malaikat Jibril karena nunggu Sayyidina Ali supaya kebagian berjamaah. Pesan moralnya apa? Ternyata bapak berbuat baik mah
Kalau sama orang tua apa ke agamanya itu penting gitu loh. Jangan mentang-mentang saya dikit lagi ya. Jangan mentang-mentang dia orang Kristen umpamanya, mentang-mentang dia bukan Islam, aki-aki kita songongin, itu nggak boleh tuh. Hormatin karena di usia tuanya walaupun dia bukan orang Islam. Sampai ke situ Pak ajar Islam itu. Sama orang Yahudi saja kita hormat karena tuanya. Menghormati usia lebih tua itu begitu fadilahnya, apalagi menghormati orang tua dalam Islam, apalagi menghormati para guru, para masyayikh, maka karomahnya, barokahnya teramat sangat dahsyat sekali. Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, ini udah pasti banyak materi kita, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kalau Allah takdirkan ya. Ini saja ya, karena memang waktu sudah Isya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Amin. Allah berikan kita ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.